Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyuna wa qudwatuna Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi wa sallam Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jemaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita duduk bersama untuk melanjutkan kajian kita dalam kitab Sahih Al-Adab Al-Islamiyah, yang pada pertemuan yang lalu kita sudah merampungkan tentang adab-adab yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Dan seperti yang kita sampaikan bahwa setelah pembahasan itu kita akan membahas tentang adab nikah, adab-adab yang berkaitan tentang pernikahan, di mana dalam buku ini beliau menyebutkan secara ringkas ada sekurang-kurangnya 13 adab yang berkaitan dengan pernikahan, tanpa menjelaskan tentang mukaddimah yang berkaitan dengan hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu di dalam Islam sebenarnya seperti apa? Yang mana hukum pernikahan di dalam Islam itu sebenarnya tergantung dari orang yang ingin menikah. Tergantung dengan orang yang ingin menikah. Pertama, pernikahan itu disyariatkan. Kata Rasulullah SAW, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk melakukan al-ba'ah, sebagian ulama menafsirkan dengan hubungan badan, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Jadi diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan siapa yang tidak mampu menikah, ya fa'alihi bis-shaum, maka hendaknya dia memperbanyak berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena dengan berpuasa dia bisa terbantukan untuk menahan gejolak yang terpendam itu, ya, keinginan untuk menikah itu, ya, yang sebenarnya ya sangat berbahaya ketika dia ditahan, terus menerus ditahan, terus menerus dipendam, kalau tidak dibantu dengan puasa. Itu berbahaya sekali. Anak muda ya sekarang itu banyak yang stres. Ya, ternyata salah satu di antara pemicunya itu ya sudah di usia pernikahan, ya, yang seharusnya dia menyalurkan hasratnya kepada sesama jenis, kepada lawan jenis atau kepada lawan jenis, lalu kemudian tertahan, ya, ya, makanya banyak kita dapati anak-anak muda itu stres sekarang, ya, melamun tidak jelas, melampaui nawa-nawa, ya, sudah setelah termenung lagi, ya, lebih banyak diamnya. Kenapa? Ya, salah satu di antara pemicunya adalah itu. Sudah berada di usia pernikahan, tetapi dia terus menahannya. Ya, pemuda biasanya bilang, bukan sebenarnya kita yang mau menahan, Ustaz, tapi memang jalan menuju ke sana masih sangat susah. Ya, banyak kendala, banyak hal yang masih memberatkan, terutama kita orang-orang Buddhis. Ya, dan ini berlaku bagi laki-laki dan wanita. Dan ada pun untuk wanita, ya, di dalam dunia kedokteran, ya, ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa rahim seorang wanita itu dia tidak akan bisa bersih secara sempurna ketika hanya mengeluarkan darah haid saja.
ya mesti dibantu dengan keluarnya darah nifas. Ya, ketika tidak dibantu dibersihkan dengan keluarnya darah nifas, darah yang telah keluar setelah melahirkan, maka itu bisa menyebabkan atau bisa menjadi salah satu di antara pemicu kanker rahim. Ya, itu salah satu di antara penelitian. Wallahu alam, apakah benar atau tidaknya nanti silahkan ditakit kembali ke dokternya. Tapi saya sempat baca seperti itu. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah ini berlaku bagi laki-laki dan wanita. Ya, ini berlaku bagi laki-laki dan wanita. Dan kalau kita perhatikan tadi khitabnya Rasulullah SAW, itu Rasulullah memang menyampaikan perintah dan saran itu kepada siapa? Kepada pemuda. Itu menunjukkan bahwa memang usia-usia muda itu adalah usia-usia pernikahan. Ya, wahai para pemuda. Ya, Rasulullah tidak mengatakan wahai yang sudah beranjak tua. Ya, tidak. Memang wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka silakan menikah. Ya, kalau kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu menikah muda. Ya. Abdullah bin Amr dengan Amr bin As, ya, antara bapak dengan anak, itu jarak umurnya hanya 15 tahun. Ya, bisa dibayangkan berapa tahun dia menikah. Ya, ini pemuda, mana pemuda yang paling tua ini yang belum menikah ini? Berapa umurnya sekarang? Iya. Seperti itu di zaman Rasulullah SAW. Dan memang pada waktu itu, ya, Rasulullah SAW menganjurkan, dan memang di dalam agama kita dianjurkan untuk mempermudah yang namanya pernikahan itu. Nanti akan kita bahas tentang hal ini. Nah, itu hukum asalnya, dia disyariatkan. Iya. Dan sebagian ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan bahwa pernikahan itu hukum asalnya lebih dari satu. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Dalam surat An-Nisa. Dan nikahilah wanita-wanita yang baik untuk kalian, yang kalian inginkan, yang kalian sukai, 2, 3 atau 4. Jadi langsung disebutkan 2, 3, 4. Ya, makanya ya mereka mengatakan, di antara Syekh bin Baz mengatakan ini hukum asalnya 2. Kapan menjadi 1? Kalau takut. Ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut untuk tidak bisa berlaku adil, maka cukupkan dengan 1. Ya. Dan pendapat yang kedua, Hanabilah, kebanyakan ulama Hanabilah mengatakan hukum asalnya sebenarnya 1. Hukum asalnya sebenarnya 1, dan mereka membawakan beberapa jawaban yang tidak perlu kita sampaikan seperti kali ini. Bukan itu inti bahasan kita. Ya. Dan Rasulullah mewanti-wanti ketika misalnya ya ada yang akhirnya mengambil ini ya sebagai jalan hidupnya, menambah istrinya lebih dari 1, agar betul-betul berlaku adil. Ya. Dan jangan coba-coba kalau memang ya tidak mampu untuk melakukannya, karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana lahu imra'atan yamilu ihdahuma 'ala al-ukhra, ja'a yawmal qiyamah wa ahadu syaqqayhi saqim." Siapa di antara kalian yang punya istri lebih dari 1, ya 2 orang atau lebih, lalu kemudian dia lebih condong kepada salah satunya, ya tidak berlaku adil, bukan dalam masalah kecintaan, tetapi perlakuan dan yang lainnya, dia tidak berlaku adil. Ya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring sebelah. Ya, miring sebelah badannya. Ya, dan ini makanya hati-hati. Ya, memang dia adalah hak bagi laki-laki, tetapi ya kita harus berlaku adil ketika kita melakukannya. Kemudian seperti yang kita katakan tadi, dia bergantung pada keadaan seseorang. Ada orang yang hukum pernikahan itu sunnah bagi dirinya. Ya, ada yang sunnah bagi dirinya. Tetapi ada juga yang bahkan sampai wajib. Ya. Siapa orang yang disunahkan untuk menikah? Dia adalah orang yang mampu untuk menikah, tetapi dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjatuh di dalam fitnah, misalnya fitnah dengan lawan jenis. Ya, maka hukumnya baru sampai ke sunnah. Dan dia bisa menjadi wajib ketika dia sudah mampu untuk menikah dan keadaan di sekitarnya
mengkhawatirkan. Dia mengkhawatirkan dirinya untuk terjatuh di dalam fitnah. Ya, dan kalau kita mau bicara tentang fitnah wanita sekarang itu luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali fitnahnya wanita. Ya. Nah, ketika dia mampu mengerjakannya, maka hukumnya menjadi wajib. Tetapi bisa juga menjadi makruh atau bahkan haram. Ya, siapa orang yang haram menikah? Siapa orang yang haram menikah? Ya? Iya. Ketika dia memiliki penyakit yang penyakitnya itu menjadikan ya hikmah dan tujuan pernikahan itu menjadi rusak atau hilang. Ya, seperti misalnya dia memiliki penyakit tidak bisa menafkahi secara batin ya, istrinya. Ya, disebutkan banyak contohnya oleh ulama. Tidak punya alat kelamin misalnya, atau terpotong alat kelaminnya karena kecelakaan atau yang lainnya, tidak punya nafsu kepada lawan jenisnya, itu haram untuk menikah. Dia tidak boleh untuk menikahi wanita, karena ketika dia menikahinya dia akan menzaliminya. Nah, ini hukum-hukum pernikahan yang disebutkan oleh ulama kita. Nah, di sini beliau menyebutkan tentang adab-adabnya. Ya, beliau langsung menyebutkan tentang adab-adabnya. Apa adab-adab pernikahan yang beliau sampaikan di sini? Yang pertama, an yastakhirallah ta'ala. Sebelum dia menikah, dia istikharah. Dia istikharah. Ya. Dan ulama kita mengatakan dalam bentuk salat, yang di dalam salat itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar yang terbaik dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya. Ya. Jadi di dalam salat istikharah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni astakhiruk. Ya Allah, saya meminta kepadamu untuk memilihkan untukku bi'ilmika, dengan ilmumu, wastaqdiruka biqudratika, dengan kemampuanmu, as'aluka min fadlikal azim, saya meminta kepadamu dengan keutamaanmu yang sangat besar, fa innaka taqdir wa la aqdir, engkaulah yang mampu dan saya tidak mampu, wa ta'lam wa la a'lam, engkau mengetahui dan saya tidak mengetahui, wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau mengetahui perkara-perkara yang ghaib. In kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li, kalau engkau mengetahui bahwa apa yang saya lakukan ini baik untukku, fi dini wa ma'ashi, untuk agamaku, untuk kehidupanku, wa akibati amri, dan untuk segala urusanku, ajili amri wa ajilihi faqdurhu li, maka tetapkanlah untukku. Ya, buat urusan ini menjadi berhasil. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah untukku urusanku ini. Ya, jadi ketika kita istikharah sebenarnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mendekatkan yang terbaik untuk kita. Ya, kalau anak muda sekarang lain istikharahnya. Ya Allah, ya, kalau dia jodohku, dekatkanlah dia. Tapi kalau dia jodohnya orang lain, jadikanlah aku menjadi orang lain itu. Ini bukan istikharah, ini memaksa. Ya Allah, jadikanlah dia jodoh saya. Tapi kalau dia bukan jodoh saya, ya Allah, berikanlah saya jodoh seperti dia, wajahnya seperti dia, ya, rambutnya seperti dia, putihnya seperti dia. Ya, gampangnya ya Allah, diam saja. Itu bukan istikharah, itu memaksa. Ya, itu memaksa. Istikharah itu tidak. Ya, karena kita tidak tahu apakah orang yang akan kita lamar itu betul-betul baik untuk kita atau tidak. Dan ketika kita sudah menyerahkannya kepada Allah, kita mengurusnya, tapi ternyata banyak kesulitan-kesulitan, boleh jadi itu isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa itu bukan yang terbaik untuk kita. Mundur. Ya, karena kalau jodoh itu lancar, insya Allah akan gampang itu. Iya. Jangan dipaksakan terus seperti itu tadi ketika dia berdoa. Ya, dia paksakan. Insya Allah saya yakin. Ya, jangan begitu, itu isyarat dari Allah itu. Kalau sudah diurus, ada masalahnya, setelah selesai masalah yang satu, bertambah lagi masalah yang lain yang lebih besar. Ya, mundur. Ya, cari yang lain.
mungkin itu bukan jodohnya antum. Ya, begitulah ketika kita istikharah. Ya, begitulah ketika kita istikharah. Karena boleh jadi ada hal-hal yang menurut kita baik, sebenarnya itu buruk bagi kita, dan Allah yang paling tahu tentang hal itu. Tetapi boleh jadi ada hal yang buruk kelihatannya menurut kita itu buruk, tapi sebenarnya itu baik untuk kita, dan Allah lah yang paling tahu tentang hal itu. Jadi sebelum kita melangkah maju, istikharah. Minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, dan minta kalau memang apa yang kita lakukan itu benar untuk agama kita, untuk kehidupan kita, maka mintalah kepada Allah untuk mempermudahnya. Ini adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua, an yanzura ila man yuridu nikahaha. Hendaknya dia melihat calonnya sebelum dia menikahinya. Akhwat-akhwat sekarang kan bercadar. Tapi jangan pernah beranggapan akhwat yang bercadar itu kalau mau dinikahi tidak perlu dilihat. Tidak. Ya. Di dalam syariat kita ada yang namanya syariat nazar. Melihat wajahnya wanita yang ingin kita nikahi. Ya. Dari Mughirah bin Syu'bah, ketika dia melamar seorang wanita, Rasulullah SAW mengatakan, "Unzur ilaiha." Lihatlah ke calonmu itu, wahai Mughirah, fa innahu ahra an yuqdama bainakuma. Ya, karena dengan melihatnya, dan ketika kamu sudah melihatnya dan cocok, itu bisa membantu kamu nantinya untuk menjadikan rumah tanggamu langgeng selama engkau masih hidup. Ya, ini bisa membantu. Ya, lihat dulu. Jangan bilang insyaallah, saya yakin, tidak perlu saya lihat. Akhwat itu insyaallah solehah. Belum tentu. Belum tentu. Harus dilihat dulu. Harus dilihat dulu. Begitu juga dalam hadis Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah pernah didatangi oleh seorang laki-laki dari kalangan Ansar dan mengabarkan kepada Rasulullah bahwa dia telah menikah. Maka Rasulullah bertanya, "Anadharta ilaiha?" Apakah kamu sudah melihat wanita yang kamu mau nikahi itu? Dia mengatakan tidak. Maka dia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Fadhhab fanzur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'an." Lihatlah, pergi lihat wanita yang kamu ingin nikahi itu. Dan kebetulan karena wanitanya ini adalah wanita dari kalangan Ansar, sahabat Rasulullah dari kalangan Ansar, penduduk kota Madinah, Rasulullah mengatakan, karena sungguhnya di matanya wanita Ansor itu ada sesuatu. Ada sesuatu. Isyarat yang menandakan bahwa matanya wanita-wanita Ansor itu adalah wanita-wanita yang mata-mata yang jelita. Yang ketika kita melihatnya itu bisa menambah keinginan kita bagi yang ingin menikah dengannya, itu bisa menambah keinginan untuk menikahinya. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis lain, "Idza khataba ahadukumul mar'a fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'uhu ila nikahnya falyaf'al." Jika kalian ingin mengkhitbah, ingin melamar seorang wanita, ketika dia mampu untuk melihatnya, maka lihatlah. Karena itu tadi, itu bisa membantu kita untuk semakin yakin. Dan di sini beliau mengatakan, lihatlah apa yang menjadikanmu ingin semakin menikahinya. Di sini juga ada isyarat yang menandakan bahwa memang wajah juga itu berpengaruh. Wajah juga itu berpengaruh. Saya kadang agak kesal sama ikhwah itu. Kalau saya tanya, apa kriterianya antum? Dia bilang yang penting soleh Ustaz. Sekalinya dikasih lihat foto, dia bilang kurang cantik Ustaz. Apa maksudnya? Kadang seperti itu. Jadi jangan menjadi orang yang naif, yang menolak apa yang sudah menjadi kesepakatan umum, bahwa memang laki-laki itu biasanya melihat wajahnya dulu. Melihat wajahnya. Wajah menjadi faktor pembantu. Dan yang namanya kecantikan itu relatif. Boleh jadi ada orang yang lihat itu cantik, kita bilang tidak cantik. Atau sebaliknya kita mengatakan tidak cantik, ternyata yang mau melamarnya cantik sekali. Jadi ketika Anda mengatakan yang cantik Ustaz, kita akan carikan. Tapi seperti itu, cantik itu relatif. Cantik itu relatif.
Kemudian yang ketiga, an yakhtar dzatad din. Ya. Meskipun wajah itu berpengaruh, tapi ketahuilah bahwa yang paling membantu ketika kita menikah itu adalah agamanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, nikahilah yang baik agamanya. Nikahilah yang baik agamanya. Iya. Ketika kita menikah, iya, dan semua pasti tahu, semua yakin dan semua mengiyakan bahwa tidak ada kehidupan kecuali ada yang namanya masalah. Ketika masalah datang, yang paling banyak membantu bukan kecantikannya, tetapi agamanya. Semakin banyak masalah, disitulah semakin kita mengerti bagaimana nilainya wanita yang baik agamanya. Ya. Semakin masalah itu bertambah di dalam pernikahan kita, disitulah kita akan mengerti, akan mengetahui bagaimana nilainya wanita yang baik agamanya ketika dia mendampingi suaminya. Ya, kalau Ustaz kita bilang seandainya kecantikan dan kegagahan itu yang menjadi faktor penentu, ya, baiknya pernikahan seseorang, maka artis-artis tidak ada lagi yang namanya cerai. Karena artis-artis itu gagah. Ya, gagah laki-lakinya, wanitanya cantik-cantik. Tapi ternyata ya, banyak di antara mereka yang menikah cerai. Ya, tidak bertahan pernikahannya. Itu menandakan memang, dan ini di sini terbukti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, tungkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadah. Maka pilihlah yang baik agamanya. Ya, pilihlah yang baik agamanya. Itu akan bisa menenangkan ketika kita menikahinya. Rasulullah bersabda, inna dunya kullaha mata. Sungguhnya dunia ini seluruhnya adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'ah as-salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan yang salihah. Perempuan yang salihah. Ini yang keberapa ini? Ketiga. Yang keempat, yustahabu an takuna az-zawja bikran. Disunnahkan ketika kita ingin menikahi seorang wanita, kita mencari yang masih perawan. Ya. Jangan janda dulu yang antum cari. Ya. Itu sunnahnya. Itu sunnahnya. Dari Jabir bin Abdullah, ya, dia menceritakan bahwa ketika beliau pulang dari sebuah peperangan, tiba-tiba ada yang menyusulnya dari jauh. Dan ternyata ketika mendekat dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ini hadithu ahadin bi urs. Ya Rasulullah, saya ini baru saja menikah. Rasulullah mengatakan, atazawwajta, kamu benar-benar sudah menikah? Dia mengatakan, iya, na'am. Maka Rasulullah bertanya, abikran am thayyiban? Apakah yang kamu nikahi adalah wanita yang masih perawan ataukah sudah janda? Ya, Jabir mengatakan, bal thayyiban. Yang saya nikahi adalah janda. Ini menunjukkan bahwa hukumnya sunnah, ternyata tidak sampai wajib. Ya, kalau ternyata jodohnya janda, ya itu yang terbaik untuk antum. Ya, jodohnya janda. Dia mengatakan, janda ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, fahallan bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Ya, seandainya yang kamu nikahi itu adalah seorang perawan yang dia bisa bermain denganmu dan kamu bisa bermain dengannya. Ya, ini yang mengerti cuma yang sudah menikah ini. Bagaimana caranya laki-laki dan wanita bermain. Ya, perlu kita rinci. Ya. Dan di sini ada isyarat yang mengatakan bahwa perawan itu lebih asyik ketika bermain bersama dengan suaminya. Ya, ini bermain dalam segala hal tentunya. Ya, bermain dalam segala hal dibanding yang sudah menikah sebelumnya. Ya, masih poros-poros semuanya, sama-sama belajar, ya, sama-sama mengarungi dunia pernikahan dari awal. Itu lain rasanya. Ya, lain rasanya. Ini kita sempat banding-bandingkan, ini bertanya-tanya juga, dan ternyata memang seperti itu. Ya, jadi seperti itu.
Jadi Rasulullah mengatakan fahallan bikran tula'ibuha wa tula'ibuha. Ya, sebaiknya kamu nikahi yang perawan saja karena itu bisa ya membantumu ketika kamu bermain dengan dia dan dia bermain dengan dirimu. Kemudian yang kelima, yastahabbu an takuna waludan. Ya, disunahkan untuk mencari wanita yang walud, yang kuat melahirkan, yang bagus, ya, yang kuat melahirkan. Dari mana caranya kita tahu? Dari keturunannya, dari saudara-saudara ibunya, dari saudara-saudara bapaknya. Oh semuanya, masya Allah ada semua keturunannya. Tidak ada keturunan misalnya yang qadarullah mandul misalnya. Ya itu yang kita pilih. Itu yang kita pilih. Rasulullah mengatakan tazawwajul walud al-walud. Nikahilah wanita yang ya banyak keturunan yang kuat melahirkan, al-walud, yang besar kasih sayangnya. Yang besar kasih sayangnya. Jadi kita disunahkan untuk mencari itu, melihat keturunannya. Caranya mengetahuinya dengan melihat ya melihat saudara dari orang tuanya. Ya, kalau bersaudara banyak, ya bapaknya dan ibunya, itu menandakan bahwa insya Allah keturunannya atau dia adalah seorang wanita yang walud. Ya, dia adalah seorang wanita yang walud. Kemudian yang keenam, an yatluba nikahaha min waliha. Ya, hendaknya dia meminta menikahi wanita yang ingin dia nikahi dari walinya. Ya, dari walinya. Rasulullah SAW mengatakan la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali ada wali. Ya, tidak ada pernikahan kecuali ada wali. Iya. Dan Rasulullah mengatakan ayyuma imra'atin ya nakahat bi ghairi ibni waliha fanikahuha batil. Siapa wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya adalah nikah yang batil. Rasulullah mengurangnya tiga kali. Iya. Jadi di dalam Islam tidak ada dikenal dengan tidak ada yang namanya pernikahan pokoi. Iya, sama-sama lari. Iya. Lari baru menikah sendiri-sendiri, tidak ada yang namanya seperti itu. Tidak sah nikahnya. Siapa yang menikah ya tidak ada izin wali, dia tidak dinikahkan oleh walinya, maka nikahnya batil, tidak sah. Anak keturunannya adalah anak keturunan yang tidak bisa dinasabkan kepadanya. Ya, karena lahir dari hubungan yang tidak sah, ya, tidak halal, lahir dalam hubungan haram. Kalau bapaknya meninggal, dia tidak mendapatkan warisan dari bapaknya. Ya, itu bahayanya nikah yang tidak sah. Siapa yang berhak menjadi wali? Bagaimana urutannya wali? Nah, yang hadir di Jalan Sawah. Nah, kita sudah sebutkan. Nah, siapa? Osi. Siapa dulu? Bapak, terus? Saudara laki-laki? Baru? Terus om. Hah? Akhir. Paman. Ayo kita ngomong. Bantu Pak Lurah, bantu. Ya. Urutan wali. Apa urutannya wali? Bapak dulu. Ya. Urutan wali. Ya. Kakek dari bapak. Kakek dari bapak, kakek dari ibu? Tidak. Bukan wali. Oke. Adik dari kakek bapak. Hah? Antum perlu merojaah ini. Ya, antum perlu merojaah. Jadi nanti pekerjaan rumahnya ya buka kembali kajian saya, baru posting di grup. Ini urutan wali, ya. Ini yang keenam, harus nikah atas izin walinya. Ya. Kemudian yang ketujuh, an la yughali fil mahar. Ya, ini untuk wali. Ada untuk wali. Tidak memahalkan mahar. Berapa standar maharnya di orang Bugis? 50? Mahar. Standar maharnya orang Bugis seperangkat alat sholat. Sebenarnya sesuai dengan sunnah. Yang tidak sesuai dengan sunnah, yang ikut di maharnya itu, Ya, sebenarnya ini bagi wanita, ini kita ajari wanita.
yang maharlah seharusnya yang minta banyak. Iya, karena mahar itu akan menjadi milik wanita. Sementara uang panai yang sifatnya uang belanja itu akan hangus. Itu hangus, sifatnya hangus. Itu jadi pesta itu. Jadi tenda, jadi sapi yang dipotong, jadi pokoknya ada semua di situ. Iya. Mahar inilah yang menjadi miliknya wanita, yang diserahkan oleh laki-laki. Iya, ya di dalam akad, ya disebutkan di dalam akad atau tidak disebutkan, diserahkan untuk menghalalkan itu, untuk menghalalkan hubungannya dengan wanita itu, yang sifatnya tidak boleh diganggu oleh orang tuanya wanita itu. Ya, tidak boleh diminta bapaknya, tidak boleh diminta ibunya, tidak boleh diminta oleh saudara-saudaranya. Itu menjadi hak milik wanita. Itu mahar. Ya. Dan sedikit kita sampaikan, mahar ini bisa dibayarkan tunai, bisa dibayar setengah, bisa dicicil, bisa diutang. Ya, bisa diutang. Kira-kira orang Bugis bisa apa namanya? Ya, boleh mulai mampir. Ya. Nikah dengan mahar diutang. Tapi itu boleh di dalam agama kita. Dan itu menunjukkan bahwa pernikahan itu memang sangat dimudahkan sekali. Sangat dimudahkan sekali. Nah, standarnya orang Bugis di sini seperti yang kita katakan sebenarnya murah karena seperangkat alat sholat maharnya. Kalau maharnya Rasulullah SAW, ya maharnya Rasulullah SAW sebagaimana yang diceritakan oleh istri-istrinya, ya termasuk diantaranya yang mengatakannya adalah Aisyah, itu kurang lebih 500 dirham. Satu dirham itu kurang lebih 2,9 sekian gram perak. Berapa harga perak 1 gram? Sekarang 10.000, 11.000. Ya, kali itu. Ya, harga perak dikali 1.500 lah kalau kita bulatkan. Ya, taruhlah 3 gram 1 dirham. Kurang lebih 15 sampai 17 jutaan. Ya, kalau lagi mahal-mahalnya perak sampai 20 jutaan. Segitu rata-rata maharnya Rasulullah SAW kepada istri-istrinya. Dan itu diserahkan kepada istrinya menjadi hak milik istrinya. Menjadi hak milik istrinya. Itu standarnya. Tetapi ya, untuk sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW sangat mempermudah pernikahan. Bahkan pernah ada seorang sahabat yang ingin menikah, disuruh cari harta di rumahnya yang bisa untuk dia jadikan mahar. Dia pulang dan mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada. Maka Rasulullah mengatakan, iltamis walau khataman min hadid. Pulang kembali carilah meskipun hanya cincin besi. Dia pergi cari, dapat cincin besi, dinikahkan. Itu di zaman Rasulullah SAW dinikahkan. Iya, ada seorang sahabat yang seperti itu juga keadaan, disuruh cari harta, tidak ada. Rasulullah mengatakan, apakah ada hafalan Al-Quranmu? Dia mengatakan iya. Maka dia mengatakan, ajarkan nanti untuk istrimu dan itu yang menjadi mahar. Itu yang menjadi mahar. Begitu Rasulullah SAW mempermudah pernikahan sahabat. Pernah ada seorang ustaz, tidak mau saya ceritakan kembali ini, dari Malaysia. Saya ketemu di Kalibata. Ya, diminta oleh seorang ustaz untuk ketemu dengan beliau. Setelah sampai di hotel, saya disambut sama beliau. Ada seorang wanita bersama dengan orang tuanya. Dia mengatakan, ayo kita naik ke atas. Saya belum tahu itu apa maksudnya. Naik ke atas, sama-sama semuanya masuk. Dia mengatakan, begini Ustaz, saya mau menikah sekarang. Ini calon saya, ini orang tuanya, ini walinya. Ya, dan saya minta Ustaz yang jadi saksinya. Ya, kebetulan saya datang 2 orang. Saya bilang, oke, ayo silahkan dimulai. Maka kita mulai. Ada khutbah hajat terlebih dahulu. Lalu kemudian ya bapaknya menjabat tangannya. Lalu kemudian mengatakan, saya nikahkan anda dengan anak saya dengan mahar. Dia kemudian lihat calon menantunya. Ternyata calon menantunya dia sebutkan maharnya. Iya. Saya bilang, apa mahar Ustaz? Dia bilang, saya ajari Al-Quran. Saya bilang, surah apa? Dia bilang, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Iya. Saya bilang sama orang tuanya, bapak setuju? Dia bilang, tergantung anak saya. Anaknya setuju. Setuju, sah. Selesai. Menikah. Dengan mahar apa? Surat Al-Fatihah yang diajarkan kepada istri. Iya. Dan luar biasanya waktu saya pulang, ya saya tanya, Ustaz, itu istri keberapa? Dia bilang istri ketiga. Saya bilang janda atau perawan? Dia bilang alhamdulillah belum pernah menikah, masih perawan.
Ya, akhwatnya akhwat Jogja. Seperti itu. Ya, dan biasanya kalau kita ceritakan ini sama anak-anak muda, pulang mimpi. Ya, pulang langsung mimpi berkhayal. Ya Allah, mudah-mudahan saya juga bisa seperti itu. Ya. Tapi seperti itu yang namanya pernikahan ya sekalian. Ya. Pernikahan. Cuma memang kita di Bugis ini seperti itu. Yang banyak biasanya adalah uang padainya. Dan begini yang jadi masalah itu, ketika uang padai itu banyak, ya kadang kemudian dipaksakan. Tadi kita katakan uang padai itu kemana ujung-ujungnya? Habis untuk pesta. Alhamdulillah kalau uang padainya cukup untuk pesta. Ada orang yang menikah karena mau meriah, uang padainya cuma sekian juta, mau meriah, mau pestanya 1 hari 1 malam atau 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam, undang sekian ribu orang. Ya, acaranya bahkan tidak pakai tenda, nginap di hotel dan seterusnya. Ya, setelah menikah habis semua modalnya. Habis semua modalnya. Ya, kasihan anak-anaknya. Padahal yang namanya walimah itu sesuai dengan kesanggupan. Bahwa bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Aulim walau bisyah." Buatkanlah walimah, pesta pernikahan meskipun dengan kambing. Kambing sudah cukup bahkan untuk menjadi pesta walimah itu. Dan saya takjub dengan beberapa ikhwah itu. Ada beberapa yang bercerita, Ustaz, saya itu menikah, saya usahakan sederhana. Sederhana tidak berarti tidak ramai. Sederhana. Insya Allah uang padainya sebenarnya ada, Ustaz, tapi saya mau sederhana. Insya Allah setelah saya menikah uang padai itu saya jadikan modal untuk usaha. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Dia jadikan modal usaha. Sebelum kita tutup masalah padai dan mahar ini, tetapi perlu kita perhatikan bahwa yang namanya mahar, meskipun kita katakan standarnya itu dipermudah jangan dipermahal, tetapi mahar itu bagi orang-orang, jumlahnya itu berbeda-beda. Ada orang yang 1 juta berat bagi dia, tapi ada orang yang 100 juta pun tidak berat bagi dirinya. Dan di sini orang tua mesti bijak untuk membicarakan itu ke calon menantunya misalnya. Ketika calon menantunya datang melamar, ketika calon menantunya kita lihat misalnya, oh segitu kesanggupannya, segitu kesanggupannya. Dan itu lebih baik ketika sesuai dengan kesanggupannya. Kalau memang kita sudah cocok dengan calon menantu itu, sudah sesuai dengan kesanggupannya, cuma segitu saja, sekian juga yang kita pakai untuk berpesta. Nah itu kurang lebihnya masalah mahar dan uang padai ini. Kemudian yang ke-8, ridho zaujain. Termasuk di antara ada pernikahan itu adalah keridhaan dari orang yang mau menikah. Laki-lakinya mau menikah dengan wanita itu juga mau menikah dengan laki-laki itu. Banyak anak-anak ada kejadian kita nikahkan baru 1 hari dia tinggalkan istrinya. Kenapa? Ternyata yang mau menikah orang tuanya. Paham maksudnya? Orang tuanya yang suka itu calon menantunya, anaknya tidak suka, dipaksakan terus, sampai akhirnya dia menikah lalu kemudian pisah. Tidak ada kecocokan. Rasulullah SAW mengatakan, la tunkahul ayyim hatta tusta'man, wa la tunkahul bikr hatta tusta'dan. Seorang janda tidak menikah sampai dia tanya betul-betul. Dia ditanya betul-betul sampai dia bilang iya. Dan seorang perawat ketika dia mau dinikahkan, dia dimintai izin. Rasulullah ditanya, bagaimana izinnya ya Rasulullah? Antasbut, kata Rasulullah. Ketika dia ditanya, apakah kamu sudah siap untuk menikah calonnya ini? Lalu kemudian perawat itu diam. Diam artinya setuju. Tapi kalau janda harus ditunggu iyanya. Itu bedanya. Ditunggu iyanya kalau janda. Jangan bilang diam, berarti setuju, jangan. Janda itu harus ditunggu dia bilang iya. Kalau tidak, jangan dinikahkan. Kalau tidak, jangan dinikahkan. Ini yang ke-8. Yang ke-9, ikhtiyarur rajul salih wa in kana faqiran. Memilihkan laki-laki yang saleh. Tadi wanita salehah, sekarang laki-laki yang saleh. Meskipun mungkin keadaan ekonominya tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena yang namanya keadaan ekonomi itu berubah-ubah sebenarnya.
Ada orang yang awalnya menikah kaya raya, setelah menikah jatuh miskin. Ada juga yang biasa-biasa saja, sebelum menikah, setelah menikah diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan yang soleh yang lebih utama. Rasulullah pernah duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya. Ya, Rasulullah kemudian bertanya, "Ma'rufika fi hadza?" Wahai para sahabatku, bagaimana pendapatmu tentang dia, tentang orang ini, si fulan? Maka sahabatnya mengatakan, "Rajulun min asyrafin nas." Dia adalah orang yang terpandang. Wallahi hariyun in khataba an yunkah. Kalau dia melamar seorang wanita, pasti lamarannya akan diterima. Wa in syafa'a an yushaffa. Dan kalau dia memberi syafaat, pembelaan, pasti pembelaannya akan diterima. Mendengarkan hal itu Rasulullah SAW diam. Kemudian lewat satu orang lagi. Lalu Rasulullah mengatakan, "Ma'rufika fi hadza." Kalau begitu bagaimana pendapat kalian dengan laki-laki ini? Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'in nas." Dia adalah salah seorang dari orang-orang miskin yang ada di tempat ini. Hadza hariyun in khataba an la yunkah. Dia kalau pergi melamar tidak akan ada orang yang menerima lamarannya. Wa in syafa'a an la yushaffa. Dan kalau dia memberi syafaat, memberi pembelaan, pembelaannya tidak akan diterima. Wa in qala la yusma. Dan kalau dia berbicara tidak ada orang yang mau mendengarkan apa yang dia katakan. Maka Rasulullah mengatakan, "Hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza." Kebaikannya orang yang kamu anggap buruk itu lebih banyak seluas bumi ini dibanding kebaikannya orang yang tadi kamu anggap baik itu. Yang tadi orang kaya, yang terpandang, yang katanya kalau menikah tidak akan ditolak lamarannya. Ya, di sini Rasulullah SAW menegaskan bahwa kedudukan, pangkat jabatan, apa yang dilihat oleh orang-orang biasanya itu terkadang bukan itu yang menentukan baik buruknya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini yang ke-9. Yang ke-10, alla yakhlul khatib bi makhtubatihi illa ma'adhi mahram. Kalau laki-laki yang datang melamar, dia melakukan nazar, melakukan khitbah, selama belum akad, dia belum boleh berdua-duaan bersama dengan calon istrinya. Ya, dia tidak boleh berdua-duaan bersama dengan calon istrinya karena belum sah. Belum sah. Ya, belum sah, makanya belum boleh berhubungan dengannya. Ya, yang disayangkan sekarang itu kita kadang mengikuti budayanya orang-orang non-muslim. Ya, ada yang namanya foto wedding misalnya, belum sah itu sudah peluk-pelukan, itu dipoto, baru dipamer. Itu tidak boleh sebenarnya itu karena belum sah. Yang menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan itu sah adalah akad pernikahan. Iya, apalagi kalau dibiarkan berdua-duaan. Jangan ada yang mengatakan kan mau menikah biar. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Iya. Kemudian yang ke-11, wad'ul yad ala nasiyatiz zawja ba'da al-aqdi wa du'a bil barakah. Meletakkan tangan di kepala wanita yang dinikahi setelah akad dan mendoakan keberkahan. Meminta keberkahan. Kalau istilahnya kita apa? Sikerawah. Ya, cuman budayanya kita itu tidak syar'i sebenarnya. Ya, budayanya kita itu tidak syar'i itu apa sikerawah. Kenapa? Karena bukan suaminya yang memegang istrinya. Kadang iya, itu orang yang ditugaskan itu untuk yang membantu itu. Iya, kadang heran juga lihat laki-laki itu. Iya, berani sekali pergi melamar, sekalinya mau sentuh suaminya, mau sentuh istrinya, suruh orang lain bantu dia sentuh. Tidak masuk akal. Iya, Islam mengajarkan kepada kita sendiri yang sentuh langsung. Iya. Bagaimana cara menyentuhnya? Kita sentuh kepalanya. Ya, kalau kita sudah bertemu setelah akad, itu biasanya diantar masuk ketemu. Ya, kalau ketemu di situ tidak disentuh, dia dan sendirian masuk, tidak perlu ditemani. Laki-laki antum ini, iya, laki-laki. Ya, yang antum mau temui itu istrinya antum, bukan siapa-siapa, istrinya antum, masuk sendiri. Ya, masuk sendiri, jangan mau ditemani, masuk sendiri. Nah, kalau sudah masuk ketemu, ya pegang kepalanya, lalu baca doa. Apa doanya? Ya, apa doanya? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaina. Ya. Wa a'udzu bika min syarriha. Syarri ma jabaltaha 'alaina. Ya, ini antum harus hafalkan ini.
Oh iya, maka bos tak sih. Iya. Iya, maka cerita ini. Iya. Iya. Nah, seperti itu. Iya. Sampai di saya ya. Tidak ada orang yang kasih kali ini nih Anda. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya meminta kepadamu kebaikannya. Dan semua kebaikan yang Engkau ciptakan pada diri. Dan saya berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang kamu ciptakan pada diri. Itu yang kita baca, kita doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita ini termasuk di antara orang-orang yang lemah dalam masalah doa ini. Ya. Pegang doa. Pegang dan berdoa. Ya. Itu ketika dipegang pertama. Ya. Begitu juga nanti kalau mau pegang berikutnya. Ya, ketika sudah berdua-duaan di kamar, sebelum melakukan hubungan berdoa juga. Apa doanya? Banyak bapak-bapak yang tidak hafal. Tidak usah mengelak. Coba siapa yang hafal? Tidak. Iya. Jangan sampai antum kalau mau berhubungan selalu buka handphone dulu. Sebentar, murojaah dulu. Sebentar. Iya, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa dari kendaraan. Iya. Atau jangan sampai anda baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Itu doa masuk WC. Baca doa itu sekalian. Iya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Baca itu. Baca itu. Jangan langsung tancap gas. Oh, sudah halal. Gas. Tidak. Baca doa. Rasulullah mengatakan kalau seorang laki-laki dan wanita berhubungan dan dia membaca doa itu sebelum berhubungan ya, dengan istrinya, lalu dia dikaruniai seorang anak, anaknya tidak akan diganggu syaitan. Itu keutamaannya. Luar biasa keutamaannya. Jadi ini perhatikan ini laki ikhwan yang belum menikah dan yang sudah menikah dan ada niat untuk menikah lagi. Pegang sendiri, doakan dan jangan lupa doa yang kedua tadi itu. Ya. Iya. Istihbabul walimah. Ya, disunnahkan untuk melakukan acara ini. Di sini dikatakan istihbab, sunnah melakukan acara walimah. Ya, itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Kemudian yang terakhir, sudah mau masuk waktu, an yusalli li zawjatihi rak'ataini awwal ma yadkhul biha. Dan sebelum ya ketika dia masuk nantinya ya sudah selesai acara, dia masuk ke istrinya. Jadi sebelum melakukan apa-apa disunahkan untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Dia yang jadi imamnya. Ya, dia yang jadi imamnya dan istrinya yang menjadi makmumnya. Sholat sunnah 2 rakaat. Iya. Jadi Rasulullah SAW apa? Tidak ingat gitu. Jangan-jangan sholat sunnah doa saja biasanya kita lupa. Iya. Lepas dia kaget. Lama sekali prosesnya. Iya. Pada saya tanya ya beberapa yang menikah itu kalau di acara ya, antum kira-kira apa yang paling antum inginkan kalau antum sudah duduk di situ di pelaminan? Ya rata-rata jawabannya sama. Apa itu? Mau tamunya cepat-cepat pulang. Kalau bisa cepat dipulang itu tamunya, katanya. Ya biar cepat selesai. Ya, alhamdulillah ini adab-adab yang beliau sebutkan yang berkaitan dengan masalah pernikahan. Masih ada waktu? Sudah lewat. Oh, lewat ya. Tidak ada yang menegur lewat. Yang soal pernikahan begitu. Iya. Kalau lo kaya kan, jangan lupa ini. Nasi mereka ini tersembunyi. Apa tahu kalau? Tidak. Tidak. Ini aku terlalu sakit. Tidak. Bahkan ya kita akan dikumpulkan bersama dengan keluarga kita nantinya di surga.
Ya, banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Di antaranya wayang qalibu ila ahli masrura, dia pulang ke keluarganya dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang. Ya, orang-orang beriman nantinya keturunan-keturunannya bersama dengan ininya. Dan sedikit tambahan, kalau ya begitu, bagaimana dengan suami yang istrinya lebih dari satu? Ya, kalau suaminya misalkan surga bertingkat-tingkat, tingkat 1, tingkat 2 sampai tingkat atas. Bagaimana kalau suaminya berada di tingkat bawah bersama dengan istri pertamanya, istri keduanya berada di surga yang paling atas? Siapa yang ikut siapa? Kan dikumpulkan nantinya bersama dengan istrinya. Keutamaannya orang yang menikah lebih dari satu, siapa yang paling di atas itu yang menarik ke bawah supaya naik ke atas juga. Masya Allah. Jadi kalau misalnya istri keduanya di tingkat kedua, istri yang paling terakhir di tingkat atas, itu yang tarik semua naik ke atas. Ya, semuanya dikumpulkan bersama dengan istri. Itu kurang lebihnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis pada dalam intik sudah berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.